أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita sebuah kenikmatan yang tidak terhingga, sehingga kita umat Islam di seluruh dunia telah menyambut dan merayakan suatu hari kemenangan bagi umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di tempat ini, dan semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Kami dari panitia zakat fitrah, infak dan sedekah ZIS Masjid Baitul Makmur ingin menyampaikan beberapa informasi laporan terkait zakat, infak dan sedekah para jamaah sekalian. Kami telah menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah jamaah sekalian mulai tanggal 18 April 2022 hingga 1 Mei 2022 dengan rincian sebagai berikut. Penerimaan 1. Jumlah total muzaki yang kami terima ialah sejumlah 391 jiwa. 2. Terkumpul zakat fitrah berupa uang sejumlah Rp7.780.000 yang sudah dibelikan beras menjadi 700 kg. 3. Terkumpul zakat fitrah berupa beras sejumlah 753 kg, sehingga jumlah total zakat fitrah beras 1.453 kg atau hampir 1,5 ton beras. 4. Terkumpul zakat mal sejumlah Rp28.900.000. 5. Terkumpul infak dan sedekah sejumlah Rp3.365.000. 6.
terkumpul penerimaan fidyah sejumlah uang Rp750.000 dan beras 8 kg. Kemudian kami menyalurkan yang pertama kepada 8 asnaf orang-orang yang berhak menerima, baik secara langsung ataupun melalui proposal yang telah masuk ke Pansis, dengan jumlah penyaluran zakat fitrah beras sejumlah 1.453 kg kepada lebih dari 500 jiwa. 2. Penyaluran zakat mal kepada 8 asnaf orang-orang yang berhak menerima, baik secara langsung ataupun melalui proposal yang telah masuk ke Pansis, dengan total Rp16.200.000, sehingga zakat mal masih ada sisa kurang lebih Rp12.700.000. 3. Penyaluran infak dan sedekah untuk pembelian tandu stretcher sebesar Rp1.500.000, sehingga sisa infak dan sedekah sejumlah Rp1.800.000. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kami mewakili panitia zakat infak dan sedekah 1443 Hijriah. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya jamaah, dan kami ucapkan pula kepada seluruh panitia yang ikut berpartisipasi membantu melancarkan kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dan mencatat sebagai amal jariah dan akselerasi amal soleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya yang bertindak sebagai khatib dan imam ialah Ustadz Ahmad Fatoni LC MAG. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi adda al-amanah وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجور البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين rahimakumullah, mari kita mulai pagi yang cerah ini dengan mengungkapkan syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Setiap hari anugerah dan nikmatnya turun kepada kita, meskipun pada saat yang sama maksiat dan keburukan kita naik kepadanya. Setiap jam perlindungan dan pemeliharaannya mengayomi kita, padahal pada jam yang sama kita terkadang menentangnya dengan dosa-dosa dan kejelekan kita. Allah telah mengantarkan kita pagi ini, telah mengantarkan kita sebelum ini kepada bulan Ramadan, bulan penuh berkah, ampunan, bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar,
yang lebih bagus dari 1000 bulan. Sepanjang Ramadan, Allah telah menuntut kita untuk melakukan puasa, sholat malam, membaca Al-Quran, dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berikan kita kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita dan melakukan berbagai amal soleh. Akhirnya hari ini, dengan kasih sayangnya lah Allah mengantarkan kita kepada Idul Fitri, hari Lebaran. Dia gerakkan lidah-lidah kita untuk membesarkan asma. Allah karuniakan pada kita rizki untuk membayarkan zakat. Pagi ini Allah membawa kita ke tempat ini untuk bersingkuh di hadapan keagungannya, memuji kebesarannya, dan mensyukuri segala nikmatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita lihat ke kiri dan ke kanan kita. Kita periksa orang-orang yang kita cintai, ayah, bunda, saudara, tetangga, sahabat, dan handai taulan. Adakah di antara mereka yang saat ini tidak lagi bergabung bersama kita di tempat ini? Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, kembali ke rahmat? Kemanakah ayah atau ibu yang tahun lalu menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata kasih sayang? Kemana kakak atau adik kita yang pada lebaran lalu gelak tawa berbagi bahagia bersama kita? Kemanakah tetangga atau sahabat dekat yang dulu pernah memeluk kita dan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri seperti momen seperti ini? Ya Allah, mereka telah kembali kepadamu. Mereka telah mudik ke kampung yang abadi. Terimalah mereka di sisimu, radiyatan mardiyah. Ya Allah, pagi ini mereka tidak dapat berlebaran lagi bersama kami. Tidak bisa kami ulurkan tangan kami untuk meminta maaf. Tidak bisa kami ajak mereka untuk berbagi berbahagia. Tidak bisa kami undang mereka untuk berkumpul bersama di rumah kami. Allahumma adkhil kubur asyurur. Tetapi kami memohon padamu ya Allah, masukkanlah mereka rasa bahagia kami. Masukkan kepada mereka rasa bahagia kami yang kini mereka telah menjadi ahli kubur. Harumkanlah kuburan mereka dengan wewangian doa-doa kami. Sampaikan salam kami yang tulus. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin. Salam bagi kalian, wahai ahli kubur. Kalian sudah mendahului kami, dan insya Allah kami juga akan menyusul kalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita semua punya anak Allah, dan akhirnya kelak kita juga akan kembali kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menurut riwayat dari para sahabat, dalam sholat Id dan sholat Jumat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Pada surah Al-A'la Allah memuji orang yang berzakat, berzikir kepadanya, dan melakukan sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kata sebagian ahli tafsir, ini terkait dengan sholat Idul Fitri. Dan pada surah Al-Ghasyiyah diceritakan keadaan manusia ketika kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Kepada kamilah mereka kembali, dan kewajiban kamilah kata Allah untuk memeriksa mereka. Dibacakanlah surah Al-Ghasyiyah pada Idul Fitri untuk mengingatkan kita sebagai hamba-hamba Allah akan hari akhir, ketika mereka akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, untuk mengingatkan kita pada hari lahir,
ketika kita diciptakan awal mulanya dan mengingatkan kita bahwa kita akan mudik kepada Allah SWT. Berkumpulnya manusia di saat seperti ini harus menyadarkan kita akan hari ketika mereka akan diadili oleh Allah pada masa. Selain pada surah Al-Ghasyiyah, berulang-ulang dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita bahwa kepadanya tempat mudik kita semua, dan kalimat seperti ini disebut sebanyak 16 kali di dalam kitab suci Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah semingguan ini sebagian saudara-saudara kita pulang mudik ke kampung halaman mereka yang sementara, menemui orang-orang yang mereka sayangi dengan membawa berangkat, mengangkut berbagai beban begitu berat, tetapi dengan sukarela menempuh perjalanan jauh dan panjang, melelahkan tapi tak terasa. Setiap saat kita harus mudik ke kampung halaman abadi, menemui Allah yang kita cintai, tetapi dengan membawa beban dosa di atas punggung kita. Kemudian akan diperiksa dalam timbangan keadilan, dan setiap saat ketika maut menjemput, kita suka tidak suka akan kita hadapi itu semua. Kita akan menempuh perjalanan yang panjang dan mengerikan. Itulah perjalanan mudik kita nanti. Stasiun yang pertama adalah kematian. Saat malaikat maut menjemput kita, disitulah mayit akan dihadapkan kepada kekayaannya. Ia berkata, demi Allah, kata si mayit, dahulu aku mengumpulkan kamu dengan rakus dan pelit. Sekarang apa yang akan kamu berikan padaku? Hartanya akan menjawab, khudh minni kafanak, ambillah dariku kain kafanmu. Kemudian si mayit akan dipertemukan dengan seluruh keluarganya. Ia pandangi satu-satu keluarganya. Demi Allah, dahulu aku sangat mencintai kalian. Saya memelihara kalian dengan penuh susah payah. Apa yang akan kamu berikan padaku? Mereka menjawab, kami akan mengantarkan jenazahmu dan kami akan menguburkanmu. Setelah itu ia melirik kepada amalnya dan berkata, demi Allah, dahulu aku membencimu. Aku melihat kamu sebagai beban yang begitu berat. Apa yang kamu berikan kepadaku? Amalnya berkata, aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu pada hari kamu dihimpunkan dan sampai pada waktu kita bersama di hadapan Tuhan. Bila orang mati itu mencintai Allah, pencinta Allah akan datang menjemputnya, seseorang yang paling harum baunya, paling indah wajahnya, paling bagus pakaiannya. Ia bawa kabar gembira tentang surga di ujung perjalanan. Ketika ditanya siapa dia, penjemput itu berkata, aku adalah amal soleh. Bila yang mati itu adalah musuh Allah, akan datang menjemputnya seseorang yang paling buruk penampilannya, paling busuk baunya. Ia bawakan kabar yang menakutkan dengan neraka di akhir perjalanan. Siapakah kamu, tanya si mayit. Penjemput itu berkata, aku adalah amal buruk. Ketika dibaringkan di kuburnya, ia akan bergumam kepada lubang lahatnya, hai rumah yang dipenuhi cacing-cacing tanah, hai rumah keterasingan, hai rumah kegelapan. Lubang lahatnya akan berkata, inilah yang memang sudah aku persiapkan untukmu. Lalu apa yang telah kamu persiapkan untuk pertemuan denganku? Jawaban pertanyaan lubang kubur itu, apa yang kamu persiapkan untuk bekal di alam kuburmu? Pertanyaan itu akan kita dengar nanti, menghantam dada, mengiris hati. Itulah bakal kita alami ketika kita mau. Kisah itu adalah kisah nyata yang sudah dialami oleh keluarga, sanak keluarga, tetangga yang sudah mendahului kita, yang telah bagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, dan itu tidak diragukan kebenarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla menjelaskan pada kita
tentang dua macam kematian. Pertama, kematian mukmin yang soleh, orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan baik, dan para malaikat berkata, sejahteralah bagi kalian, masuklah ke surga dengan apa-apa yang sudah kalian amalkan. Al-Quran surah An-Nahl ayat 32. Allah Azza wa Jalla akan menyapanya dengan mesra, hai jiwa yang tentram, kembalilah kepada karunia Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan diridhoi, dan masuklah dalam kelompok hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kematian orang yang durhaka. Simaklah pertanyaan Allah, bagaimanakah keadaan mereka ketika malaikat maut mematikan mereka, seraya meredamkan muka mereka dan punggung mereka. Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang dimurkai Allah dan membenci keridhaannya, lalu Allah hapuskan semua amalnya. Surah Muhammad ayat 27 hingga 28. Orang-orang yang dimatikan malaikat dalam keadaan berbuat dosa, mendzalimi dirinya mereka, maka mereka merebahkan diri menyerah seraya berkata, kami tidak melakukan perbuatan jahat. Lalu jawab malaikat, kamu justru melakukannya. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu perbuat. Maka masuklah ke pintu-pintu neraka jahanam, kekal di dalamnya. Sungguh sangat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Al-Quran surah An-Nahl ayat 28 hingga 29. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kita tidak tahu pada kematian yang mana kelak kita akan berada. Apakah kita akan mati dalam pelukan kasih sayang Allah, ataukah dalam kemurkaannya? Kita juga tidak tahu apakah kita akan bangkit dari kubur kita dengan wajah-wajah ketakutan atau wajah-wajah yang berseri-seri. Yang kita tahu dengan pasti ialah bahwa kita akan pasti masuk ke alam kubur. Kita sudah bekerja sepanjang tahun, mengumpulkan bekal untuk mudik yang hanya beberapa hari saja. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk mudik yang jangkanya yang tak terhingga? Kita sudah bekerja puluhan tahun, menghabiskan masa muda kita untuk persiapan masa tua yang berlangsung hanya beberapa tahun saja. Sudahkah kita persiapkan bekal untuk perjalanan sangat panjang setelah kematian kelak? Pernahkah Anda dengar Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang paling malang ketika berhadapan dengan pengadilannya? Itulah mereka yang berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Lalu di tangan-tangan mereka bergelantungan orang-orang yang pernah dia dolimi, pernah dia sakiti perasaannya, orang-orang yang pernah disiksa tubuhnya, yang akan mengempaskan orang-orang dolim itu di hadapan Allah. Mereka akan mengambil seluruh amal solehnya, sholatnya, puasanya, dan seterusnya, dan membebankan di atas punggungnya seluruh dosa-dosa orang-orang yang pernah dia dolimi. Mereka akan menertawakannya ketika malaikat Zabaniyah menyeret ubun-ubunnya dan melemparkannya ke neraka. Tahukah hadirin, apakah bekal yang paling baik buat hari kiamat nanti? Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati perkuburan, beliau menyapa penghuni kubur, hai ahli kubur, tahukah kalian apa yang terjadi sepeninggal kalian? Istri-istri kalian sudah dinikahi oleh orang lain, rumah-rumah kalian sudah dibagi-bagikan. Apakah kalian mau menceritakan apa yang kalian alami? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sekiranya mereka tidak bisa menjawab, mereka akan berkata bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa menurut Al-Quran ialah menginfakkan harta kita, baik dalam keadaan lapang maupun dalam kondisi sempit, mengendalikan amarah, suka memaafkan, menghalalkan kesalahan saudaranya, sering berbuat baik, cepat meminta maaf bila berbuat salah, dan tidak mengulanginya lagi. Takwa
masih menurut Al-Quran, yaitu mengisi sebagian besar malam untuk bermunajat, bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, memohon ampunan dari waktu sahur dan memberikan harta pada orang-orang miskin yang berkekurangan. Secara singkat, bahwa bekal terbaik untuk hari kita melaksanakan mudik yang selama-lamanya itu ialah beribadah untuk meraih ridha Allah dan beramal soleh untuk membahagiakan hamba-hamba Allah yang lain. Untuk itu yang demikian, inilah yang hendaknya kita sejatinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Marilah kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Ghasyiyah dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah telah datang kepadamu peristiwa dahsyat yang mengguncang semua wajah-wajah itu ketakutan, beramal kepayahan terlempar ke dalam api yang menyala, diberi minum dari mata air yang menggelegak, tidak ada makanan bagi mereka kecuali neraka, tidak menggemukkan dan tidak melepaskan lapar dahaga. Wajah-wajah hari itu berseri-seri, puas dengan hasil karyanya, ditempatkan di surga yang tinggi, tidak mereka dengar bicara hampa. Di sana ada mata air yang mengalir, di sana ada pelaminan yang ditinggalkan, gelas-gelas yang diletakkan, bantal-bantal yang digelarkan, permadani yang dihamparkan. Sebagai penutup khutbah pada pagi ini, mari kita panjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, menerima seluruh amal-amal ibadah saum kita, meridhoi kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.